Ya, gara-gara sengketa lahan, rumah Hadianti di Ciledug, Kota Tangerang tertutup tembok setinggi 2 meter dengan kawat berduri. Nah, ternyata tembok beton pembatas sudah dibangun sejak tahun 2019. Namun baru pada Februari 2021 kemarin ditutup total. Bagaimana kasus penutupan akses jalan ini bermula? Sudah bersama kami Camat Ciledug, Bapak Syarifuddin. Assalamualaikum, Pak Syarifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, bisa dijelaskan Pak, duduk permasalahan sengketa lahan ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit latar belakang terjadinya penutupan Jalan Kapling Brebes yang ada di RT 4 RW 3 Kelurahan Tanjir, Kecamatan Ciledug. Itu bermula dari Pak Haji Munir yang memenangkan lelang di bank atas nama Anas Barhum, berpindah tangan ke Haji Munir yang atas namanya dinamakan atas nama istrinya Bu Hardianti. Kejadian mungkin tadi disampaikan sekitar tahun 2015. Pokok permasalahan terjadinya selisih pendapat antara Pak Haji Munir yang waktu itu masih hidup dengan anak dari Pak Anas Burhan yang sekarang bernama Pak Ruli. Bahwasanya jalan yang memang dulunya sudah digunakan oleh masyarakat umum yang luas seluruhnya itu lebar 5 meter, sekarang diklaim 2,5 meter sepanjang hampir 100 meter atau 200 meter itu punya Pak Anas Burhan atas nama Ruli. Akhirnya terjadilah pemanggilan sepihak yang dilakukan oleh Pak Ruli, waris dari Anas Burhan. Mediasi sudah kita lakukan dari 2019 terhitung tanggal 4 September 2019. Lagi-lagi kita menemui titik buntu karena Pak Ruli selalu pada saat kita melakukan mediasi tidak hadir. Dengan berbagai macam alasan dia tidak hadir dan akhirnya kita belum ada kesepakatan antara pihak pemerintah melalui Lurah, Pak Dinamas, Pak Babinsa, Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan saya selaku camat yang ada di Kecamatan Ciledug. Nah, mencuatnya di tahun 2021 ini di bulan Februari berawal dari adanya banjir. Banjir itu mengeroposi bawah bagian tembok yang berada di depan rumah Pak Haji Munir yang sekarang ditempati oleh Pak Asep dan keluarga. Pak Syarifuddin, Siap. sejauh ini langkah yang paling tepat untuk memberikan solusi, karena kalau kita lihat keluarga ini ada anak kecil yang harus melewati pagar tembok ini di mana ada kawat berduri yang sangat berbahaya. Apa kemudian menjadi solusi ke depannya? Terima kasih. Kami berdasarkan arahan dari pimpinan Pak Wali Kota sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk memusatkan perhatian kita untuk penyelesaian masalah ini. Besok kita juga akan rapatkan dari semua pihak yang terkait, termasuk BPN, Kepala Kejaksaan, PUPR, Pak Kasatpol, Kesbangpol, LH, Pak Asisten 1, dan Kecamatan, serta TNI Polri. Kita melakukan pembahasan mediasi yang kita utamakan. Mudah-mudahan dengan mediasi bisa ada titik temu untuk dibongkar sendiri tembok yang menghalangi rumah Pak Haji Munir atau Pak Asep itu. Kalau tidak ada kesepakatan untuk mediasi, kita akan ambil langkah-langkah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, mengacu kepada undang-undang, mengacu pada perwal yang kita punya di pemerintah Kota Tangerang. Iya, langkah hukum apa itu Pak Syarifuddin kira-kira yang akan ditempuh nantinya? Ya, kita akan, kalau mediasi tidak berhasil, kita akan lakukan pembongkaran berdasarkan data fakta yang kita miliki, mengacu kepada masukan dari BPN, masukan hukum dari teman-teman kejaksaan, dan kepolisian. Artinya pembongkaran itu bisa dilakukan kalau ada persyaratan seperti apa, Pak? Siap, kita lagi melihat kepemilikan surat tanah yang mengklaim itu tanah hibah dari orang tuanya, akan kita periksa dengan teman-teman BPN, segala macam administrasinya, dan itu akan kita jadikan dasar untuk melaksanakan eksekusi pembongkaran yang memang harus kita lakukan apabila mediasi kita tidak ketemu. Ya, tapi Pak, bukankah mediasi itu Bapak tadi sudah sampaikan ini pernah dilakukan dan ternyata ujung-ujungnya ini malah justru menjadi penembokan total, pembetonan total. Apakah tidak bisa dilakukan ketika mediasi itu besok dilakukan sambil menunggu, dibongkar dulu deh pagar betonnya ini, bagaimana Pak? Bisa nggak seperti itu? Jadi gini Pak, kita melakukan segala macam kaitan dengan masalah eksekusi harus ada syaratnya. Biar nanti kita juga tidak terlalu salah dalam hal pelaksanaan aktivitas kegiatan yang melibatkan pembongkaran. Karena kita punya perda, kita punya undang-undang, itu yang menjadi acuan kita. Mudah-mudahan itu kita penuhi, tidak dalam waktu yang lama kita melakukan pembongkaran. Apabila mediasi.